warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali. Semoga kabar kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dan semoga dari keadaan yang masih pandemi corona ini atau COVID-19, kalian bisa menjaga kesehatan kalian sendiri untuk tetap stay di rumah, tidak terlalu melakukan aktivitas banyak di luar rumah. Dan semoga di pandemi ini kita semua berharap pandemi ini segera berakhir agar semua aktivitas kita bisa lakukan dengan normal, belajar, bekerja, ataupun berkumpul dengan teman. Amin. Oke, pada pertemuan kali ini, di minggu kemarin Bapak sudah membagikan cara modul mengenai query design. Nah, sebenarnya waktu di pertemuan yang sebelumnya juga Bapak udah pernah bahas langsung di aplikasi Bapak aplikasikan, namun takut ini ada beberapa miss karena langsung dipraktikkan. Saya jelaskan juga ada beberapa miss, jadi Bapak jelaskan di materinya. Jadi query design atau desain query itu apa sih? Nah, kalau bahasa sininya itu query adalah suatu pertanyaan yang diajukan oleh pengguna untuk mendapatkan sejumlah data sesuai kebutuhan pengguna atau user. Nah, jadi kalau misalnya bahasa sederhananya, query design ini kalau misalnya kita mau buat sebuah table baru dari beberapa table yang udah kita buat di database Microsoft Access. Misalnya kayak kita membuat tabel penjualan, maka kita punya tabel, mungkin tabel barang, tabel user, terus tabel persediaan, tabel transaksi penjualan, bla 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 bla. Nah, kita yang membuat tabel transaksi baru gitu, misalnya tabel kasir. Nah, kita bisa menggunakan query design karena apa? Karena sebenarnya record-record yang ada di tabel, misalnya tabel kasir itu nggak record yang baru, tapi kita record yang kita ambil dari beberapa tabel. Misalnya kayak kita tabel dari tabel barang, dari tabel pengguna, dari tabel penjualan atau pembelian, kayak gitu. Nah, ini adalah tampilannya, misal. Nah, yang ini nih biasa kita sebut dengan field list, dan ini adalah query design grid. Di sini tempat kita menampilkan beberapa kriteria atau record-record yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ada query design grid jadi untuk memfilter record-record yang telah ditampilkan dalam field list yang tadi di atas. Nah, record tersebut dimanipulasikan melalui fasilitas di dalam desain grid yang meliputi ada sort, total, show, dan kriteria. Nah, sort ini biasanya adalah pengurutan baris data dari kecil terbesar atau dari besar ke kecil, ascending atau descending dari field yang sudah kita pilih di desain grid. Show untuk menampilkan data sheet view. Jadi ketika kita run, data ini mau kita tampilkan atau enggak, tinggal kita beri tanda centang aja di show itu. Lalu ada kriteria. Nah, kriteria inilah yang biasanya kayak pengelompokan data atau grouping data yang ingin kita tampilkan. Misalnya contoh yang di pertemuan kemarin, ada misalnya ada nama-nama buku dari Microsoft Access, VB, Word, Excel, PowerPoint. Tapi kita ingin menampilkan hanya nama buku yang ada tulisannya cuma Microsoft Access. Misalnya kita ingin menampilkan hanya buku Microsoft Access saja. Nah, itu bisa kita ketikkan di kriteria. Nah, kriteria ini biasanya dia ada dua logika, yaitu ada AND dan OR. Dia sebenarnya sama-sama compare perbandingan antara dua nilai AND atau OR ini. Nah, perbedaannya adalah kalau AND ini dua nilai itu yang dibandingkan harus dua-duanya tuh kriterianya terpenuhi, baru dia bisa tampil atau bernilai benar. Sedangkan OR, dia tuh hanya perlu salah satu nilai yang kita bandingkan ini terpenuhi kriterianya, maka dia akan tampil. Ini adalah cara membuatnya. Kita create, kalau kita pilih query design. Nah, tampilan awalnya seperti yang kemarin, seperti ini, buku penerbit. Misalnya kita kemarin kan bikin tabel database perpustakaan. Tabel ini biasa tergantung dari uh, yang sudah kita buat. Tabel-tabel sebelumnya kan tampil semua. Nah, itu bisa kita pilih mau semua atau beberapa aja yang kita butuhkan, atau hanya satu aja, bisa kita langsung kita klik add. Nah, di sini ada tiga, ada table, queries, bot. Nah, kalau untuk kita yang pemula, kita pilih yang table saja. Kalau queries ini biasanya udah banyak-banyak bahasa pemrograman, bahasa-bahasa SQL. Ini untuk kelas intermediate ke atas. Kalau kita kan di sini masih beginner, masih pemula, kita pilih yang table saja. Nah, ini tampilan desain grid dari tabel field list, tabel buku. Jadi kita misalnya mau
kode buku, nama buku, dan pengarang. Nah, show-nya kita checklist, berarti dia akan tampil semua. Kalau sudah kita klik run, maka dia data-datanya akan tampil sesuai dengan kolom-kolom record yang sudah kita pilih di desain grid ini. Di sini dia ada 3 kriteria ketika kita menampilkan kriteria itu ada operator relasi, ada kriteria operator, ada wildcard. Bapak di sini akan menjelaskan yang wildcardnya. Nah, kalau karakter tanda bintang ini di hampir di semua bahasa pemrograman, karakter bintang ini biasanya tak terhingga. Jadi kalau misalnya kayak kalian yang menampilkan nih uh, semua data-data yang ada di record itu yang misalnya S bintang, berarti yang semua berawalan huruf S itu tak terhingga tuh biasa di belakang S itu sampai berapa kata, berapa kalimat itu udah nggak kehingga. Itu kalian bisa menambahkan tanda bintang. Kalau tanda tanya dia biasanya mewakili huruf yang tidak diketahui dan biasanya dari A sampai Z. Nah, kalau tanda kurung tutup kotak ini yang dua ini dia mewakili huruf yang kita masukkan di dalam kurungnya aja. Misalkan kayak A sama E, ya udah dia akan ambilkan huruf A sama E aja. Sama tanda seru, kalau strip ini dia mewakili sebuah range dari misalnya kayak dari range A ke sampai C, atau A sampai D, atau A sampai H, atau dan sebagainya. Nah, kalau pagar ini mewakili angka, jadi dia yang salah satu. Jadi kalau satu pagar 3, maka dia akan menampilkan salah satu di antaranya, 103, 113, atau 123. Nah, ini kriteria yang kemarin kita misalnya kayak tadi, karena ada beberapa tampilan Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Access. Namun yang kita butuhkan tuh kita ingin hanya menampilkan nama buku Microsoft Access aja. Ya udah, tinggal kita pilih di kriteria, kita klik kita ketik Microsoft Access. Nah, yang kalian harus perhatikan adalah ejaannya ya, huruf besar dan huruf kecilnya harus diperhatikan. Karena kalau tidak sesuai, dia tidak akan tampil. Karena sifatnya dari pemrograman ini atau kita belajar database itu dia biasanya sifatnya sensitive case. Artinya dia itu sangat sensitif, huruf besar, huruf kecil, tanda baca, spasi itu sangat sensitif. Beda sedikit aja dia nggak akan tampil. Kalau sudah misalnya kalian sudah buat datanya sesuai dengan yang kalian butuhkan, terus kalian buat table, tinggal kalian create dari query design, terus pilih yang make table. Setelah kalian klik make table, maka tampilan seperti ini. Tinggal kalian beri nama. Di sini ada current database, another database. Kita pilih yang current database, jadi database yang include di dalam query itu. Kalau another biasanya database dari file penyimpanan lain atau dari database lain. Ya, jadi database ini, jadi satu database itu bisa terdiri dari banyak table. Contoh database penjualan, berarti dia ada beberapa kriteria table gitu. Jadi kalau misalnya table biasanya bisa diubah namanya, tapi kalau sudah database biasanya sudah tidak bisa diubah. Nah, kalau sudah tinggal kalian klik run. Nah, oke, mungkin sekian penjelasan Bapak pada hari ini. Kalau memang ada pertanyaan atau ada yang ingin diajukan pertanyaan, masih ada yang bingung, masih ada yang rancu, masih ada yang kurang jelas, penjelasan Bapak terlalu cepat atau mungkin suaranya kurang terdengar, bisa kalian ajukan pertanyaan karena malu bertanya sesat di jalan. Oke, untuk materi selanjutnya bisa ada beberapa akan Bapak jelaskan di minggu depan. Sekalian kita coba praktek bikin query dengan beberapa tabel, jadi nggak cuma 2 tabel, kita mungkin nanti bisa bikin 3 atau 4 tabel, lalu kita buat query design yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Oke, sekian aja. Oke, sekian dari Bapak. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, bisa kita serap dengan baik. Oke, selamat pagi. Salam sehat.